Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya yang masih bahas blockchain. Kemarin kita telah membuat blockchain pada satu nodes ya. Jadi masih belum tersinkronisasi. Nah, hari ini kita akan coba buat agar si blockchain ini bisa berjalan pada multiple nodes dan kita bisa melakukan sinkronisasinya. Yang dimaksud dengan sinkronisasi itu apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin sampai di sini sudah non sudah paham, ini sudah oke. Nah, jadi ini. Jadi kalau di kehidupan nyata itu jaringan blockchain itu terdiri dari banyak node ya. Banyak sekali node yang ada. Jadi dan setiap node itu, setiap komputer itu yang dimaksud dengan node pasti menyimpan salinan data dari blockchain dan datanya harus sama ya. Jadi komputer-komputer itu dalam satu jaringan itu datanya sama, nggak boleh beda. Jadi agar biar sama itu bagaimana caranya? Yaitu dilakukan sinkronisasi, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bikin pakai Python itu masih terbatas pada satu node, ya jalannya hanya satu node, dan sekarang kita akan cobain konsep desentralisasinya. Jadi akan ada banyak node-node yang akan terhubung satu sama lain dan menyimpan data blockchain yang sama. Oke. Jadi apa yang saya maksud ini adalah sebagai contoh nanti kita akan pakai URL node-nya, pakai URL parsing itu pakai local host saja karena kita masih berjalan di satu komputer, jadi kita pura-pura membuat alamat IP address-nya pakai lokal. Jadi ini ya komputer node itu nyimpan data block. Nah, ini bedanya teman-teman, ada 5000, ada 5001 ya. Terus nanti 5002 juga menyimpan data yang sama. Jadi tiga node ini menyimpan data blockchain yang sama ya. Oke, ini di jaringan blockchain. Oke ya, ini untuk multiple nodes. Nah, selanjutnya untuk gambaran logik bagaimana sebuah sinkronisasi ini berjalan adalah sebagai berikut. Jadi pertama kali dibuat adalah node pertama adalah node dengan port 5000. Oke, alamatnya ini. Lalu untuk anggota yang lain adalah 5001 ya. Ini dua komputer berbeda atau dua nodes berbeda. Nah, kita tahu bahwa setiap komputer node itu punya data block ya. Nah, sama ya, datanya sama. Jadi genesis blocknya sama nih. Nah, yang 5000 dia membuat transaksi baru nih, misalnya pengiriman uang ya, uang digital untuk kirim. Setiap transaksi itu kan pasti pending dulu kan, pending. Oke. Kemudian ada komputer penambang nih. Nah, dia melakukan mining sampai dia benar-benar menemukan previous hash sama nonce-nya ketemu ya dengan looping kemarin ya. Di praktikum sebelumnya udah dijelaskan bagaimana nonce itu dibuat. Kalau mainnya berhasil, dia dapat rewards gitu dan blok tertambah gitu ya. Bloknya bertambah. Oke. Agar data di 5001 dan 5000 itu datanya sama, ini kan masih dari dua udah dilakukan transaksi, tapi di sini kan masih bloknya masih satu. Nah, biar terdesentralisasi bagaimana? Nah, ini dilakukanlah namanya adalah saling menambahkan node ya. Jadi kalau komputer 5000, node 5000 menambahkan 5001 dan sebaliknya 5001 menambahkan yang 5000. Kita tahu bahwa kalau kita cek node dengan blockchain terpanjang adalah 5000. Nah, jadi yang 5001 ini harus menyesuaikan ini ya, yang 5000. Nah, caranya gimana? Dilakukan sinkronisasi. Nanti kita bikin algoritma konsensus ya, sinkronisasi. Jadi kalau sudah dilakukan sinkronisasi, maka yang port 5001 juga datanya akan sama. Itu caranya. Untuk contohnya adalah dua komputer ya. Nanti bisa nggak lebih dari komputer? Bisa ya, karena konsepnya adalah seperti itu. Oke, saya akan praktek saja ya teman-teman ya. Kita praktik. Terakhir kita di folder blockchains kita telah membuat blockchain.python. Nah, kemarin seperti ini. Kemarin kita udah bisa membuat genesis block gitu ya, melakukan mining, melakukan transaksi sudah, dan baru bisa berjalan pada satu node. Nah, sekarang kita akan coba membuat multiple node. Nah, pertama adalah kita harus menyiapkan sebuah wadah dulu nih. Wadah untuk saling menambahkan node gitu ya, saling menambahkan komputer atau node gitu ya. Caranya adalah di inisiasi ya, di sini ya, di inisiasi init ini konstruktornya
Jadi saya akan tambahkan sebuah node, ya, nodes. Jadi kita akan saling set, ya, saling set antara satu node dengan yang node lain, bisa saling set. Misalnya 5000 di set ke 5001, 5001 di set ke 5000. Jadi saling menambah. Nanti untuk jaringan-jaringan lain juga sama, gitu ya. Nah, ini sudah di set. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah fungsi untuk menambah fungsi lagi. Metode, ya, metode untuk menambahkan nodes. Nah, ruangannya udah ada. Berarti sekarang kita membuat sebuah metode, ya, di sini di bawah init, ya. Jadi kita tambahkan def, ya, kalau Python add node. Nah, add node adalah self, kemudian addressnya. Nah, address ini ya URL-nya, ya localhost tadi localhost 5000, 5001 gitu ya. Jadi punya address sendiri. Oke, setelah parameternya address, jadi diapain? Di parse dulu. Nah, URL-nya di parse dulu. Paste URL sama dengan pakai library URL parse gitu ya. Nah, tambahkan address-nya. Nah, address-nya di parsing dulu. Nah, kemudian self.add, ya, self.nodes, node yang ini, ya, yang ini nodes kita tambahkan karena ada fungsi set, kita add dari data parse URL, ya, yang ini, ya, yang kita pakai netlog, ya, kita daftarkan di sebuah jaringan. Kemudian kita coba print parse URL, kemudian netlog. Nanti ketika di print nanti teman-teman akan tahu ya fungsi netlog ini untuk apa. Kalau kita sorot seperti ini, ya, nanti akan muncul di di konsol sini. Nah, sudah, kita udah bikin metode yang namanya add node. Nah, selanjutnya adalah pada kelas ini, pada kelas blockchain ini, kita harus menambahkan valid chain, fungsi untuk ngecek apakah rantai itu valid apa enggak, gitu. Rantai chainnya ini valid apa enggak. Jadi kalau di validasi ini ada pemeriksaan khusus nih. Nah, pemeriksaan ini berarti dilakukan secara looping, ya, di looping berkali-kali, setiap bloknya di looping gitu. Jadi setiap blok itu akan dilewati, ya, di blockchain itu blok 0, blok 1, blok 2 itu akan dicek nih hashnya, ya, hashnya itu dia akan diverifikasi apakah hashnya itu udah dicatat dengan benar apa enggak gitu ya, atau udah sama dengan previous hash sebelumnya, itu nyambungnya benar apa enggak gitu. Makanya itu ada yang namanya tahap verifikasi itu. Dan yang nomor 2 itu adalah juga verifikasi nonce, ya, nonce-nya juga diverifikasi. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah metode namanya adalah valid chain. Nah, namanya si valid chain. Nah, si valid chain ini apa parameternya? Chainnya, ya, chainnya. Karena di chain itu kan ada nonce, ada previous hash, ya, previous block hash gitu ya, sebagainya. Nah, karena kita akan tahu di valid chain itu kita akan buat last block dulu, ya. Last block itu bloknya, ya. Jadi kita mulai dari chain 0, chain array ke 0, jadi genesis block, ya. Lalu kemudian kita juga akan deteksi indeksnya, ya, current index. Indeksnya itu berarti ke 1. Oke, seperti ini. Jadi bloknya sudah, ya, blok pertama berarti indeksnya. Nah, sekarang kita akan looping. Nah, looping apa? Nah, looping current index. Jika current index itu panjangnya kurang dari panjang chain, ya, seperti ini. Nah, kita akan tampung dulu si data bloknya itu dengan isi chain dari si current index. Nih. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan checking previous hash, ya. Jika blok yang ini, jika bloknya yaitu apa tadi kemarin hash of previous block, ya. Jadi isi previous bloknya, hashnya itu kita cek dulu gitu ya, sama enggak gitu ya. Kalau tidak sama dengan self.hashBlock, nah dari si last block, ya, last block yang ini gitu. Nah ini kita berikan balikan nilai atau returnnya adalah false, ya. Maksudnya adalah previous hash blocknya tidak valid,
ya gitu. Karena ini tidak sama dengan dilakukan hashing block. Jadi ini balikannya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek nonce-nya. Nah, cek untuk validasi nonce-nya. If not ya, jika nonce-nya, jadi kalau nonce itu kan kemarin kita cari pakai valid proof ya, jadi self.validProof ini. Nah, valid proof. Nah, kita akan cek nonce-nya. Jadi kita di valid proof parameternya adalah current index-nya. Kita pakai current index, kemudian block apa namanya? Ini ya, as of previous block. Oke, ini terus apa kemarin? Di sini ada parameter transaction ya, transaction, lalu di sini ada apa lagi nih, namanya adalah nonce-nya, ya, block nonce-nya ya. Jadi ketika kita lakukan valid proof itu yang dicari gitu ya. Jadi parameternya ada, ini double, ada hash of previous block, transaksi, sama nonce. Ini kan data-data yang ada di blok nih. Oke. Jadi kalau tidak sama nonce-nya, tidak valid, kita berikan nilai false. Ini. Nah, sip. Nah, apa ini? Ya, seperti ini. Oke. Jadi cek previous block hash sama nonce-nya sudah kita cek gitu ya. Kalau sudah, nah, pindahkan ke blok selanjutnya. Jadi blok pertama kita cek dulu, nonce-nya sama enggak, hash of previous block-nya sama enggak. Kalau udah dicek, dia akan ngecek ke blok berikutnya. Jadi last block-nya dia jadi bloknya, jadi blok selanjutnya, lalu current index-nya dia nambah 1 ya. Jadi karena dia pindah ke blok selanjutnya. Nah, oke, jika dari kondisional ini lewat semua ya, udah dicek semua, maka ya balikan ke return true. Nih, return true. Nah, kita udah buat fungsi namanya valid chain gitu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat metode lain ya. Metode ini adalah metode yang terakhir yang akan kita tambahkan di kelas blockchain, yaitu melakukan update blockchain. Yaitu karena tadi kita udah berikan gambaran ketika sebuah nodes menambahkan transaksinya bertambah karena ada proses mining. Jadi kan ada node baru itu juga harus sama isinya. Jadi ini adalah proses update blockchain gitu ya, atau proses sinkronisasinya. Jadi kita akan buat dev update blockchain aja. Blockchain. Ya, jadi kita akan melakukan update blockchain, dia mengupdate dirinya pakai self, kemudian di dalamnya adalah kita harus mencari neighbor-nya atau tetangganya atau node terdekatnya gitu ya, atau node yang ada di sekitarnya. Kan tadi ada 5000, ada 5001, berarti kalau 5000 tetangganya adalah 5001, dan kalau yang 5001 berarti tetangganya adalah yang 5000. Jadi saya tampung dulu. Jadi neighbors ini yaitu self.node ya. Nah, sekarang kita buat new chain-nya adalah rantai barunya adalah non dulu ya. Jadi kita asumsikan bahwa new chain-nya awalnya adalah non, kemudian untuk penyederhanaannya kita harus cari rantai blockchain yang rantainya yang chain-nya paling panjang. Nah, nanti kan yang paling pendek itu akan mengikuti node yang memiliki blockchain terpanjang isinya, dan itu juga harus sudah melewati proses validasi chain gitu. Nah, sekarang berarti kita akan sederhanakan, cari rantai yang panjang dulu, berarti max length ya adalah pakai self.chain ya. Jadi panjang dari chain-nya kita cari yang paling panjang, saya tampung dalam variabel max length. Oke. Nah, sekarang kita ambil dan verifikasi rantai dari semua blok ya, dari semua node di jaring kita. Jadi kita akan verifikasi caranya bagaimana, yaitu dilakukan looping ya, dilakukan looping dari node ini ya, node di neighbor. Jadi si node ini node neighbor ini akan kita lakukan verifikasi ya. Makanya semua neighbornya harus di looping, dicek satu-satu nih. Nah, seperti ini.
Sekarang kita dapatkan isi blockchain dari blockchain yang ada, gitu ya. Oke, response. Kita tampung dulu dalam bentuk response, yaitu request. Nah, requestnya ada S-nya ya, jangan yang request S aja. Nah, sekarang dia nge-get dari URL, ya, get pakai stringnya itu http. Oke, node-nya adalah alamat portnya. Lalu kemarin kita ingat bahwa untuk melihat semua data blockchain adalah blockchain ini ya. Lalu jika ya responnya benar, yaitu responnya 200, yaitu status code 200 ini ya, berarti ditemukan datanya benar, URL ini ada, status code-nya ada 200. Nah, kita tampung dulu dalam bentuk length-nya. Kita cek dulu panjangnya. Panjang si respon ini, response.json gitu ya. Kita cek length-nya. Length. Ini ya. Lalu kita juga tampung variable chain-nya, datanya ya. Di response.json gitu, lalu kita tampung data chain-nya. Oke. Nah, sekarang kita periksa apakah panjangnya lebih panjang dari rantai yang sudah tervalid gitu ya. Jadi kita ngecek setiap node ini, cari yang paling panjang. Sekarang berarti kita buat kondisional if length ya, length dari sini, dari request ini, length ini apakah lebih dari max length ya, max length-nya, dan mereka adalah blockchain yang valid ya, chain-nya valid apa enggak. Jadi kondisinya ini valid chain itu. Chain ya, seperti ini. Oke. Jika iya, maka max length-nya sekarang adalah length yang sekarang. Oke. Dan isi chain-nya, chain yang baru adalah chain-nya. Ya, jadi kita akan cari node yang memiliki data transaksi terpanjang, dan juga data terpanjang itu tidak hanya panjang saja, tapi juga sifatnya sudah tervalidasi chain-nya gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita setelah ini sudah ketemu ya, lalu kita ganti rantai yang sekarang ya dari node itu, yang tadinya paling pendek itu, jadi kita isi datanya dengan data dari node yang memiliki rantai terpanjang ya. Jadi jika if new chain-nya sudah ketemu, nah sekarang kita ganti self chain-nya adalah dengan new chain. Oke, jadi ini terupdate datanya. Kalau kita buat return-nya true. Oke, jadi return true ya. Tapi kalau tidak, dari conditional ini tidak, di dalam for berarti kita balikan nilainya adalah return false. Ya, jadi ketika mereka coba ngecek, ngambil data dari tetangganya ya, tetangga node-nya, apakah itu node dengan data terpanjang dan apakah dia valid. Kalau ternyata iya, maka datanya di node yang baru ini akan diganti datanya, sesuaikan sama datanya, tapi kalau enggak ya berarti tidak ada proses update gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya metode untuk melakukan update blockchain. Kemudian agar bisa dipanggil adalah kita membuat yang namanya root-nya atau rutenya ya, routes-nya. Untuk routes kemarin kita telah bikin routes pakai Flask ya, ada route. Nah, ini yang blockchain mining udah, transaksi baru sudah. Nah, sekarang kita buat rute baru ya. Rute untuk menambahkan node baru. Jadi untuk saling menambahkan node ke node lain gitu. Nah, kita di sini akan menggunakan app ya, seperti biasa. Hanya kecil ya. app.root ya, root apa? URL endpoint-nya. Jadi saya pakai nodes, kemudian add node. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai metodenya post. Ya, karena melakukan penambahan berarti metodenya adalah post. Ya, metodenya adalah post. Kemudian kita buat sebuah metode ya, add nodes. Ya, add nodes isinya apa ya? Sekarang kita dapatkan node yang diteruskan dari si klien. Maksudnya klien itu
menginput data JSON ya, seperti transaksi lah misalnya. Jadi saya tampung dalam bentuk values. Values ini adalah request dot get JSON ini ya, dot get JSON, terus nodesnya adalah nodesnya adalah values dot get nodesnya. Jadi data JSON yang nanti isinya nodes itu akan kita tampung dalam nodes. Oke. Jika node-nya ya is none ya, atau tidak diisi oleh si node itu ketika saling menambahkan, tapi value untuk node-nya tidak diisi, maka kita berikan return bahwa ada error ya, error missing nodes info ya. Kalau error berarti kita kasih status code-nya adalah 400. Oke. Nah, sekarang kita lakukan looping node in. Jika ternyata data node-nya diisi, kita akan looping di sini nodes ya. Jadi kita lakukan blockchain dot panggil fungsi add node yang telah kita buat sebelumnya, itu dia akan menambahkan node-nya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, responnya jika benar adalah responnya ya. Response sessionnya adalah kita buat message ya, message-nya adalah seperti ini. Oke, node baru telah ditambahkan. Nah, sekarang berarti lalu nodesnya, nah nodenya apa nih gitu ya. Jadi kita akan tampilkan list dari blockchain dot node. Nah, sip. Kita udah bikin rute untuk menambahkan nodes ya, agar bisa saling tersinkron. Selanjutnya untuk rute terakhir adalah kita akan membuat rute untuk melakukan sinkronisasi ya, yang untuk mengimplementasikan update chain gitu ya. Jadi saya pakai app.route ya, app.route sama ya, tapi ini URL-nya adalah node sinkronisasi. Lalu metodenya adalah get. Nya adalah get ya, metodenya adalah get ya, sip ya. Lalu biasa sinkronisasinya adalah saya buat seperti ini ya. Saya tampung dalam sebuah variabel namanya update ya. Lalu kita pakai blockchain dot panggil fungsi update blockchain. Nah, di sini jika update, nah, oke. Kita berikan responsnya adalah, nah, jika update maka kita berikan respons gitu ya. Jadi samain aja lah. Males saya ngetik. Males. Oke. Jadi pesannya adalah di sini ya. Nah, blockchain telah diupdate dengan data terbaru ya, maksudnya ketika berhasil melakukan update blockchain, makanya blockchain telah diupdate dengan data terbaru gitu ya. Misalnya yang datanya 5001 sudah sesuai dengan data yang ada di 5000 gitu, ataupun yang 5002 datanya juga sudah sama dengan yang 5002 sama dengan 5002 dan 5001. Jadi datanya benar-benar sama setiap komputer node ini. Nah, ini blockchain. Nah, blockchainnya adalah kita tampilkan ininya, isinya ya, blockchain.chain ini ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Sekarang berarti kita buat conditional jika tidak ya. Jadi responnya apa ya? Responnya adalah blockchainnya sudah menggunakan data terbaru karena tidak ada update nih. Jadi karena memang si itu node-node dengan data terpanjang ya, berarti tidak ada di update ya, karena datanya sama, berarti blockchainnya sudah menggunakan data paling baru ya, paling baru gitu ya, lalu isinya sama. Nah, oke, kalau sudah setiap ini kita return pakai JSONify ya, return tampilannya itu responsnya
Nah, responsnya kalau benar adalah status kodenya ada 200. Oke, sekarang kita sudah buat function ya. Oke, ini sama ada yang kurang ya, sorry ya. Ini yang ini. Terus tampilkan juga responsnya ya. Jadi gitu. Oke, sekarang kita akan jalankan bagaimana caranya sama pakai Python 3 ya. blockchain.py. Nah, sekarang kita gunakan port yang 5000. Oke. Error nggak? Error nih. Ada yang error. Kita cek dulu errornya apa. Di sini ada add nodes. Nah, metode post dia bilangnya adalah URL must start with leading slash ya, add nodes function ya. Berarti kita ini ya. Oke, berarti mungkin kita cek di atas pas kita add node ya di sini. Mungkin di sini ada kesalahan sedikit pas kita melakukan penambahan node baru ya. Jadi kita coba cek dulu. Pakai F sama ya, sama udah. Get response-nya. Oke, oh ini 200 kurang ya, kurang 200. Kita coba lagi jalanin, masih ada yang salah ya. Oke, kita pelan-pelan cari errornya. Oke. Di sini self add URL 187 cek 187 rep sini ya, sorry, slash. Oke, ini kurang nih rep gitu ya, kurang ada garis miring ternyata teman-teman ya, untuk setiap URL-nya. Makanya di sini ada error URL must start with leading slash gitu ya. Kita coba port 5000 jalan. Nah, ini udah benar. Nah, ini bedanya. Ketika port 5000 berarti kita akan menambahkan node lain. Berarti kita buka terminal di sini ya. Nah, 5001 ya. Python 3 blockchain.python. Nah, ini 5001 saja. 5001 ya. Jalan. Oke, kita udah punya dua server, dua node ya, 5000 dan 5001. Kita coba pakai Postman. Saya udah tes sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat data di localhost 5000 di komputer node 5000 dulu. Kita cek data awalnya berapa. Datanya masih kosong, di sini lengthnya 1. Nah, kita coba cek juga yang 5001, datanya adalah sama ya. Nah, dia masih sama ya. Sekarang kita coba pas di node 5000 kita buat transaksi baru ya, mengirimkan 10 ether gitu. Kita coba. Nah transaksi sudah bisa ditambahkan ke blok gitu ya. Ketika kita cek di blockchain di 5000 datanya masih sama, belum ada. Di sini juga belum ada sama. Oleh karena itu kita harus ada komputer yang melakukan mining. Oke, saya komputer 5000 yang melakukan mining di sini. Nah, mining ini butuh 82.000, 38 nonce-nya ini udah masuk. Nah, oleh karena kita cek di 5000, data yang 10 ini sudah masuk gitu ya. Tapi yang 5001 datanya belum masuk karena kita belum melakukan konsensus gitu ya, belum melakukan sinkronisasi. Dan untuk melakukan sinkronisasi, kita dengan URL add nodes ini, si port 5001 dia nambahin port 5000 dulu nih, tambah ya. Nah, tambah. Nah, sekarang si port 5000 juga dia akan menambahkan port 5001. Jadi saling menambahkan. Oke, node baru telah ditambahkan. Nah, sekarang kita coba lakukan sinkronisasi di node 5000 dulu.
Ya, datanya sudah sama, maka dia bilang bahwa blockchain ini sudah menggunakan data yang paling baru. Ngapain diupdate? Karena kan si port 5000 ini adalah yang memiliki data dengan chain terpanjang. Nah, makanya dia bilang sudah menggunakan data yang paling baru. Nah, sekarang yang 5001 ini yang harus kita sinkronisasi ini. Nah, dengan localhost also garis miring nodes atau slash garis sinkronisasi. Kita cek. Nah, yang sekarang yang port 5000 juga blockchain telah diupdate dengan data terbaru. Nah, kita coba cek lagi di sini 5000 ya. Masuk seluruhnya. Nah, ini yang semula masih kosong kita cek di port 5001 garis miring blockchain apakah datanya sudah berubah. Nah, datanya sudah berubah. Jadi datanya sudah sama antara yang 5000 dan 5001 udah tersinkronisasi dengan konsensus atau POW-nya untuk mencari nodes, dan sekarang udah pakai konsensus dengan melakukan update blockchain gitu. Jadi begitulah teman-teman untuk sinkronisasi multiple nodes di blockchain di seri praktikum membuat blockchain sendiri ya, konseptual blockchain dengan menggunakan Python. Ini cukup ya. Jadi selanjutnya apa setelah belajar ini? Selanjutnya adalah kita akan belajar coba membuat privat blockchain sendiri ya, privat blockchain dengan Ethereum blockchain ya. Nanti kita akan belajar tentang GET ini atau Ethereum client gitu ya. Oke, dari saya untuk praktikum untuk konseptual blockchain berarti udah selesai. Selanjutnya kita akan benar-benar akan terhubung dengan Ethereum. Jadi siapkan teman-teman baca-baca sekilas dulu tentang GET gitu ya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video tentang GET. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.